Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau selalu mengingatkan kami untuk terbuka dan membuka diri untuk bertobat terus-menerus. Seperti hari ini Yesus heran kepada orang Yahudi yang tidak mau bertobat, meski sudah diberi tanda-tanda yang jelas. Berkatilah kami untuk selalu membaharui diri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus heran kepada orang Yahudi karena mereka tidak mau bertobat. Meski sudah diberi tanda yang jelas-jelas bahwa Yesus anak manusia lebih daripada Salomo. Dan Tuhan tidak akan memberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Saya duga bahwa mereka tahu apa yang dimasukkan tanda Nabi Yunus. Yunus yang diminta oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan kepada orang Ninive yang sekarang itu daerah Irak. Dan dia menolak. Tetapi kemudian penolakan itu, protesnya itu, dia dalam perjalanan naik kapal, dia dilempar ke laut dan dimasukkan ke dalam perut ikan selama 3 hari sebelum dimuntahkan. Jadi kita lihat di sini bahwa tanda Nabi Yunus adalah tanda penderitaan dan kematian dan pemakaman. Artinya tanda itu tanda yang signifikan, tanda yang luar biasa, tanda yang simbolisme luar biasa. Ya. Dan orang-orang Ninive percaya dan yakin akan tanda itu, sehingga mereka bertobat. Tetapi orang Yahudi yang menolak, yang lebih daripada Yunus, yang lebih daripada Salomo, orang Yahudi tidak bertobat. Kemarin kita lihat bagaimana Yesus heran kebangetan pada 9 orang yang telah disembuhkan dari penyakit kusta dan tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Sekarang pun Yesus heran kepada orang Yahudi yang tahu akan tanda Yunus tapi tidak mau bertobat. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya menduga dan memahami bahwa pertobatan itu bukan yang gampang, bukan yang mudah. Ya, itu pertama. Maka Yesus berkali-kali berulang-ulang mengingatkan kita akan rahmat pertobatan yang bukan berasal dari manusia sendiri, tapi dari Tuhan. Yang kedua adalah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita bahwa hidup kita itu adalah anugerah Tuhan dan kita dipanggil untuk mewartakan kepada pertobatan yang sama kepada orang lain. Seperti yang dialami oleh Yunus, dia sudah diselamatkan Tuhan, dia sudah diberi rahmat oleh Tuhan, tetapi dia menolak untuk mewartakan pertobatan kepada segala bangsa, kepada orang lain, kepada orang yang tidak dia kenal. Maka mari saudaraku terkasih, kita belajar melihat, mengalami bahwa dalam kehidupan, bahwa hidup kita adalah suatu mujizat. Ya. Ketidakmampuan kita untuk melihat tanda-tanda di dalam hidup kita akan kebaikan dan kemurahan Tuhan itu menjadi suatu suatu keprihatinan yang harus kita sadari. Ya, sekali lagi bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira kepada siapapun di sekitar kita. Tetapi yang kedua bahwa kita tidak bisa menolak, harus memiliki sikap seperti Yesus yang mau menjadi tanda keselamatan, tanda pertobatan bagi banyak orang. Bila tidak, ya, maka itulah yang terjadi ketika kita menolak tawaran Tuhan untuk mewartakan kabar gembira itu. Semoga Anda dan saya dan kita semua bersedia membawa Kristus kepada orang lain untuk mengenal Yesus dimanapun berada. Tugas kita dan tugas Anda dan saya untuk mewartakannya. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Berkat Tuhan atas Anda dan saya dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.